kami ya ditugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Makanya kami datang kemari boleh silakan. Ini berkaitan dengan keputusan kebijakan yang sekolah ambil di sekolah ya. Boleh sendiri dengan ibu siapa? Maaf, saya di sini ibu perkenalkan nama saya. Saya kepala SD 12. Boleh silakan ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama ini, selama ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau butuh moral? Selama saya menjabat ibu lebih 6 bulan ini untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika atau butuh moral itu biasanya melalui observasi, kemudian saya juga dapat masukan dari rekan-rekan sejawat. Seperti itu. Masih awal yang kedua ibu, selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua pilihan yang sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebaikan. Kalau untuk pengambilan keputusan sendiri biasanya tuh saya tidak langsung memutuskan, tetapi yang pertama itu kita lihat dulu kasusnya itu dia keuntungan atau kekurangannya itu apa, terus siapa yang dilibatkan. Kemudian dalam pengambilan keputusan saya juga meminta masukan, kemudian pendapat dari dewan guru yang ada di sekolah saya. Terima kasih. Biasanya prosedurnya bagaimana itu? Prosedurnya seperti yang tadi saya bilang, awalnya itu saya observasi, kemudian menerima masukan dari rekan sejawat. Setelah itu mungkin saya wawancara dengan pelaku atau orang yang terlibat dalam kasus atau masalah itu. Setelah itu barulah adakan rapat, kemudian kami memutuskan. Jadi murni dalam pengambilan keputusan itu bukan dari saya sendiri, tetapi berdasarkan keputusan bersama. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau efektif itu sebenarnya tidak ada pengambilan keputusan itu yang sempurna, artinya kayak gini, tidak ada satu keputusan yang saya ambil itu murni dampaknya itu untuk semua, pasti ada yang dirugikan atau contoh kasus dilema etika yang sering kami lakukan itu biasanya kepada saat keputusan untuk menaikkan atau meluluskan satu siswa jenjang berikutnya. Terkadang saya dan teman-teman itu jujur melakukan ketidakadilan. Namun kembali lagi pada saat kemanusiaan yang kami kedepankan, hal itu bisa kami pikirkan kemudian. Mungkin setelah keputusan yang diambil kami komunikasikan baik-baik sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atau merasa tidak adil. Kita kasus itu banyak terjadi semua sekolah ya Bu ya, sekolah sendiri ada tidak seperti apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung selesaikan di tempat atau jadwal sendiri untuk menyelesaikannya? Kalau langsung selesaikan di tempat atau nanti jadwalkan dulu baru selesai? Kalau kasus dilema etika ini biasanya itu lebih kepada situasional, jadi tidak setiap hari pada jalannya, karena kami juga tidak bisa prediksi hari ini apa yang bakal terjadi. Tetapi biasanya untuk dilema etika itu lebih banyak pada saat siswa pengambilan keputusan untuk menentukan seseorang atau siswa naik kelas itu. Tetapi itu tidak dijadwalkan, itu masuk ke agenda rutin saja setiap semester. Walaupun harapannya tidak ada yang seperti itu Ibu ya, karena memang tidak diharapkan setiap saat harus terjadi. Iya Ibu malam. Adakah seorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini? Kalau yang mempermudah itu biasanya di keterbukaan, ada komunikasi yang baik. Kalau hambatannya itu manakala tidak ada komunikasi yang baik, kemudian tertutup. Tapi kalau pada saat ada masalah, kemudian dua belah pihak terbuka, lalu ada komunikasi yang baik, dapat berjalan. Ini komunikasi ya, komunikasi. Mungkin terakhir ini Ibu,
Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus di rumah kita ini? Pengalaman pengalaman itu dia di saat ya pembelajaran terbaik di saat saya menjabat sebagai pimpinan kemudian mengambil suatu keputusan terkait ilmu etika itu terkadang prinsip-prinsip pengambilan keputusan itu saya abaikan karena kembali lagi kemanusiaan yang saya kedepankan karena kami berbicara di masa depan seorang manusia yang menjadi tanggung jawab sehingga suatu saat kalau keputusan terkait ilmu etika ini kami ambil tetap masalah kemanusiaan yang kami kedepankan. Baik, Ibu. Terima kasih atas Ya, waktunya Ibu sama-sama. Mala. Iya. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, ini itu Fitri Fauzia, CGP 49 Oh, Ibu Fitri. Kita minta izin wawancara Ibu untuk Siap. tugas Ibu. Oh iya. Siap Ibu. Ini Ibu ada beberapa pertanyaan yang mau bertanya. Yang pertama ini selama ini Ibu sebagai kepala sekolah bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Iya. Jadi di SMP Negeri 2 Tuan ini ketemu bilang sih ada kasus tidak mungkin. Pasti setiap saat itu ketemu berkecimpung dengan hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Dan menyenangkan bagi beta belum tentu menyenangkan bagi guru-guru, dan guru-guru di sini ada apa yang seperti Bu Fit bilang ini. Saya dalam kapasitas selaku kepala sekolah itu saya berulang-ulang kali bersama-sama dengan teman-teman di sini kami saya menyelesaikan masalah itu. Yang pertama itu beberapa kali saya bilang saya menggunakan pendekatan hati nurani begitu, jadi tidak serta merta berdiri dan tongkat pinggang dan bla 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 marah-marah sana sini, tetapi saya lebih bagaimana Bu datang duduk tadi sebenarnya ada apa sampai begitu Pak, rasa bagaimana tadi dengan tindakan yang Bapak lakukan itu baik atau tidak. Jadi lebih menggali apa iya potensi mereka, kata kenapa hal itu harus terjadi begitu. Jadi ya pandai-pandailah ketemu untuk menjaga perasaan orang dalam menyelesaikan mereka punya kasus yang dialami begitu. Yang kedua ini Ibu selama ini keputusan yang dijalankan di sekolah itu biasanya menjalankan keputusan di sekolah itu dengan dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Bagaimana Ibu menjalankannya? Jadi sebagaimana yang saya sudah pernah bilang untuk beberapa pertemuan dengan teman-teman saya itu, atau di sekolah ini, kita di sekolah ini kadang-kadang guru itu punya egonya sendiri. Jadi ketika egonya mereka dengan mereka menganggap bahwa apa yang mereka buat itu yang paling benar, sementara mengabaikan yang lain. Jadi ketika saya melihat hal-hal yang dua kepentingan yang mendesak yang sama-sama harus dilaksanakan oleh guru itu, ternyata guru A tidak menyetujui apa yang dibuat oleh guru yang satunya lagi. Jadi disitulah bagaimana saya selaku pimpinan bijaksana dalam itu. Nilai-nilai kebajikan yang perlu saya kembangkan. Saya tidak serta-merta memutuskan bahwa seharusnya kita ikut guru A dan kita abaikan guru B, tidak. Tetapi kita memuji mereka berdua. Nilai kebajikan yang diterapkan tadi sangat bagus sekali. Tapi alangkah baiknya yang Bapak tadi, yang Bapak A, jangan sampaikan dengan dalam bentuk kekerasan, dalam bentuk suara yang ini, tetapi disampaikan secara perlahan-lahan, disampaikan secara dari hati ke hati dengan guru yang bersebelahan. Mungkin di situ saja baru bisa dua-duanya akur begitu. Yang ketiga, biasanya Ibu langkah-langkah apa yang bisa dilakukan? Ya, ketika hal-hal seperti itu terjadi, manajemen terbuka itu perlu saya lakukan. Dalam hal ini orang masih dalam tanda kutip manajemen terbuka itu bukan semata-mata hal keuangan saja,
Orang bilang hal keuangan baru itu manajemen terbuka yang kita harus transparansi atau administrasi kita transparansi. Tetapi di sini saya semua titik itu saya berusaha untuk saya terbuka. Berulang kali saya bilang terkadang saya harus sembunyikan emosional saya untuk menghadapi para guru tertentu. Iya, jadi guru-guru ini punya karakteristik yang berbeda-beda. Anak saja punya karakteristik berbeda-beda. Guru pun demikian, guru lebih dari padahal keputusan anak-anak Indonesia, tapi guru kita sudah lama-lama bersama-sama dengan para guru di sini, jadi mungkin saling sudah bisa memahami. Mereka juga sudah memahami bahwa karakter kepala sekolah itu begini. Jadi saya harus seperti ini ya. Jadi untuk saya adem dengan kepala sekolah, saya nyaman dengan kepala sekolah, saya harus seperti ini. Jadi kadang-kadang hal-hal positif terjadi, kadang juga hal negatif terjadi, tetapi ya begitulah manusia. Bagaimana cara manajemennya? Iya, jadi ya ketika kita sudah terbuka kayak guru-guru juga tidak terlalu punya rasa kecurigaan kepada kita. Ibu tadi sudah selesaikan masalah. Tadi kita berdua agak sedikit renggang, tapi ibu sudah selesaikan masalah. Kok ibu pulang makan bakso dengan guru ini saja? Ibu tidak bisa makan bakso, ajak saya makan bakso juga. Itu juga kan hal yang itu tadi. Bisa menimbulkan. Pada tadi di balik saya, ibu ada bilangnya yang sana. Mungkin saja begitu, tetapi kita selesaikan masalah sama-sama. Ayo, ada air, ayo minum dulu. Ada yang malah, ayo makan dulu. Di situ diajak begitu sudah cukup bagi ibu tersebut. Perhatian. Iya, perhatian. Baik Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini? Iya, jadi efektif yang saya ambil belum tentu menurut ibu juga efektif, menurut guru yang bersangkutan juga efektif. Tetapi ketika kita menyandarkan diri kita bahwa yang paling memberikan keputusan